Shalom jemaat, nama saya Frank Rekard Motok Wopari. Saya lahir di Wamena dan dibesarkan di Sentani. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen dengan nilai-nilai Kristen. Ayah saya adalah orang asli Papua dan ibu saya orang Toraja, tetapi lahir dan dibesarkan di tanah Papua. Mereka berdua adalah pelayan Tuhan. Ayah saya melayani Tuhan dengan bekerja di bank untuk membantu masyarakat Papua. Ibu saya adalah seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan yang aktif, dan juga sangat mendukung ayah saya dalam pekerjaannya. Saya memiliki 2 adik laki-laki yang sangat luar biasa. Kami berbeda 8 dan 6 tahun. Mereka sedang berada di masa remaja, sedang mencari tahu panggilan mereka. Saya percaya bahwa saya dipanggil untuk melakukan misi secara antar budaya, karena saya percaya bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk membagikan kabar baik kepada mereka yang belum dengar. Tapi kenapa saya mau lakukan ini secara cross cultural? Karena saya secara pribadi berpikir bahwa anak yang lahir dari antar suku gitu. Jadi saya pikir bahwa saya juga punya skill untuk melayani antar suku, antar budaya. Kita sudah terima misionaris banyak. Juga orang Papua harus mulai mengirim keluar. Saya sekarang sedang berada di East West College of Intercultural Studies. Saya sedang berada di sini untuk dipersiapkan untuk menjadi seorang utusan lintas budaya. Saya sedang belajar lebih banyak tentang Tuhan di sini. Saya sedang belajar bagaimana cara menggembalai orang secara lintas budaya. Saya sedang belajar tentang kepercayaan dan agama-agama lainnya. Saya sedang belajar tentang bahasa dan budaya. Saya sedang mempraktekkan hidup dengan hati seorang hamba. Saya sedang mempraktikkan hidup dalam komunitas lintas budaya. Dan masih banyak lagi. Saya sudah mendengar dan mengenal cerita-cerita dalam Alkitab, tapi tidak pernah melihat Yesus di dalam cerita-cerita tersebut. Saya baru menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi pada tahun 2018. Dan semenjak saat itu, saya sudah berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya. Semenjak dari kecil saya sudah kenal banyak hamba-hamba Tuhan dan saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan luar biasa. Saya sudah mendengar cerita-cerita tentang misionaris yang melayani di Papua ataupun dimanapun di dunia. Dan cerita-cerita tersebut selalu mengejutkan saya. Beberapa cerita misionaris yang martir menciptakan suatu semangat dalam hati saya untuk melakukan hal yang sama. Untuk pergi dan melayani Tuhan dengan hidup saya, dengan seluruh kepunyaan saya. Saya dibimbing oleh mentor saya yang juga adalah seorang misionaris. Dan beberapa teman-teman yang sudah membantu saya dalam perjalanan ini. Saya ingin membagikan kasih Tuhan dengan mereka yang bahkan tidak tahu tentang itu. Beberapa pengalaman yang telah membantu saya dalam perjalanan dengan Tuhan sama-sama terjadi dalam suatu trip misi yang singkat. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Sikari pada tahun 2019 dan saya bisa melihat dampak dari pekerjaan misionaris.
sukacita di muka-muka anak-anak dan bagaimana mereka memperlakukan kami. Ini memotivasikan saya untuk melakukan misi di tempat di mana orang-orang belum merasakan kasih dan sukacita yang datang dari Tuhan. Saya mengunjungi Guinea-Bissau pada tahun 2022 dan saya bisa melihat lebih banyak tentang pekerjaan Tuhan di ladang misi dan dalam hidup saya pribadi juga. Berada di ladang misi tidak hanya membuat kita sadar tentang pekerjaan Tuhan, tetapi juga memotivasikan kita, mendorong kita untuk memperbaiki diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Berada di ladang misi, entah di Selandia Baru, Papua, Sumatera, Guinea-Bissau, Afghanistan, tempat kerja kita, sekolah kita harus menunjukkan siapa itu Kristus melalui pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, melalui hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.